bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Syafitri, NIM 220469, kelas RA2 Manajemen SDM. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Kinerja yang dihampu oleh Bapak dosen Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi dari manajemen kinerja. Di sini ada 6 materi. Yang pertama itu arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Yang kedua, kepemimpinan kinerja. Yang ketiga, pendekatan sistem dalam manajemen. Yang keempat, modal strategi planning. Yang kelima, desain pengukuran kinerja. Dan yang keenam itu teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Di sini ada definisi manajemen kinerja. Jadi manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Selanjutnya di sini ada arti penting manajemen kinerja. Jadi arti penting manajemen kinerja itu meningkatkan kinerja organisasi, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas. Lanjut, di sini ada manfaat manajemen kinerja. Jadi, manfaat dari manajemen kinerja itu meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan motivasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan pengembangan karir, meningkatkan komunikasi, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut, di sini ada dampak manajemen kinerja. Jadi dampak dari manajemen kinerja yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan retensi karyawan, dan meningkatkan reputasi karyawan. Jadi dapat saya simpulkan dari arti penting dan manfaat manajemen kinerja yaitu manajemen kinerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Dan manfaat manajemen kinerja dapat dirasakan dalam berbagai aspek organisasi. Baik, lanjut. Di sini saya akan memaparkan materi yang kedua tentang kepemimpinan kinerja. Jadi, definisi dari kepemimpinan kinerja yaitu kemampuan pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan dan sasaran. Karakteristik pemimpin kinerja yaitu visioner, komunikatif, motivator, dan pengambilan keputusan. Lanjut, di sini ada peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja. Jadi peran pemimpin dalam meningkatkan kinerja yaitu mengatur tujuan dan sasaran, mengembangkan strategi dan rencana, memotivasi dan mengarahkan tim. Yang terakhir, mengawasi dan mengevaluasi kinerja. Lanjut, di sini ada gaya kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan kerja, yaitu ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu gaya kepemimpinan transformasional. Jadi gaya pemimpinan memotivasi dan menginspirasi tim. Lanjut, yang kedua itu ada gaya kepemimpinan transaksional, yaitu memberikan reward dan punishment. Yang ketiga itu gaya kepemimpinan situasional, itu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi. Lanjut, di sini ada keterampilan pemimpin kerja, yaitu komunikatif, komunikasi efektif,
pengambilan keputusan yang tepat, motivasi dan pengembangan tim, pengelolaan konflik dan masalah. Lanjut di sini ada manfaat kepemimpinan kinerja. Jadi manfaat dari kepemimpinan kerja itu meningkatkan kinerja tim, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan retensi karyawan, dan meningkatkan reputasi organisasi. Baik, dapat saya kesimpulkan dari kepemimpinan kinerja itu, kepemimpinan kinerja sangat penting untuk meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Jadi pemimpin yang efektif dapat memotivasi dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan dan sasaran. Lanjut, di sini ada materi yang ketiga, yaitu tentang pendekatan sistem dan dalam manajemen. Jadi, definisi dari pendekatan sistem dalam manajemen yaitu pendekatan yang memandang organisasi sebagai sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berinteraksi. Jadi, karakteristik sistemnya itu input, proses, dan output, dan feedback. Jadi di sini ada komponen sistem. Jadi input itu sumber daya informasi dan energi, dan proses itu transformasi input menjadi output. Sedangkan output itu hasil produk jasa, dan feedback itu informasi tentang kinerja sistem. Lanjut di sini ada jenis sistem. Jadi sistem itu yaitu sistem terbuka adalah berinteraksi dengan lingkungan. Sistem tertutup itu tidak berinteraksi dengan lingkungan, sedangkan sistem dinamis berubah dan beradaptasi dengan lingkungan. Lanjut di sini ada aplikasi pendekatan sistem. Jadi aplikasinya itu manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen teknologi informasi. Jadi dapat saya simpulkan dari materi pendekatan sistem dalam manajemen, yaitu pendekatan sistem sangat penting dalam manajemen untuk memahami organisasi sebagai sistem berintegrasi. Dengan memahami sistem organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Baik, di sini lanjut materi yang keempat, yaitu model strategic planning. Jadi definisi dari model strategic planning yaitu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi serta strategi untuk mencapainya. Lanjut di sini ada model strategic planning. Jadi model strategic planning itu ada 5 tahap. Yang pertama analisis lingkungan atau SWOT, SWOT. Yang kedua itu penempatan tujuan dan sasaran. Yang ketiga itu pengembangan strategi. Yang keempat implementasi strategi. Yang kelima itu evaluasi dan pengendalian. Lanjut di sini ada analisis lingkungan atau SWOT. Jadi analisis lingkungan itu SWOT itu artinya strategi, quickness, opportunities, dan teknis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lanjut di sini ada pengembangan strategi. Jadi pengembangan strategi itu ada strategi generik, strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, strategi fokus, dan strategi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Lanjut implementasi strategi. Jadi mengembangkan rencana aksi, mengalokasikan sumber daya, mengembangkan struktur organisasi yang sesuai. Lanjut di sini evaluasi dan pengendalian. Jadi mengukur kinerja, mengevaluasi efektivitas strategi, membuat penyesuaian yang diperlukan. Di sini manfaat strategi planning yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kemampuan adaptasi, meningkatkan keunggulan kompetentif. Jadi dapat saya simpulkan dari model strategi planning yaitu strategi planning sangat penting untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Model strategi planning dapat membantu organisasi mengembangkan strategi yang efektif.
Lanjut di sini materi yang kelima yaitu desain pengukuran kinerja. Jadi desain pengukuran kinerja definisinya yaitu proses mengukur kinerja organisasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Lanjut di sini ada tujuan pengukuran kinerja, yaitu mengetahui kinerja organisasi, mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kinerja. Lanjut di sini ada desain pengukuran kinerja, yaitu menentukan indikator kinerja atau KPI, mengembangkan sistem pengukuran, mengumpulkan data, menganalisis data, mengambil tindakan perbaikan. Lanjut di sini indikator kinerja. Contohnya KPI, yaitu keuangan laba atau pendapatan, produktivitas, efisiensi waktu atau output, kualitas atau kesalahan kepuasan pelanggan, waktu, yaitu siklus waktu dan tanggat waktu. Lanjut sistem pengukuran kinerja itu ada Balance Scorecard atau BSC, Key Performance Indicator atau KPI, atau Performance Management System atau PMS. Lanjut di sini ada manfaat pengukuran kinerja, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi di sini dapat saya simpulkan dari desain pengukuran kinerja yaitu desain pengukuran kinerja sangat penting untuk mengukur kinerja organisasi dengan efektif. Dengan mengukur kinerja organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang dicapai. Lanjut materi yang terakhir yaitu teknik, strategi dan analisa kebutuhan kompetensi. Itu definisinya yaitu kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas dan pekerjaan dengan efektif. Selanjutnya itu teknik analisa kebutuhan kompetensi, yaitu analisa pekerjaan atau job analysis, analisis kompetensi analisis, wawancara dan survei, observasi dan penilaian kinerja. Lanjut, di sini ada strategi pengembangan kompetensi, yaitu pelatihan dan pengembangan, coaching dan mentoring, rotasi pekerjaan dan pengalaman kerja, pendidikan formal dan sertifikasi. Lanjut, di sini ada analisa kebutuhan atau kebutuhan kompetensi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi saat ini, menentukan tujuan dan sasaran kompetensi, mengembangkan rencana pengembangan kompetensi. Lanjut di sini ada manfaat analisa kebutuhan kompetensi, yaitu meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan efisiensi, efektivitas, meningkatkan kemampuan adaptasi, meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi dapat saya simpulkan dari materi teknik strategi analisa kebutuhan dan kompetensi, yaitu teknik strategi dan analisa kebutuhan kompetensi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dengan mengembangkan kompetensi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dan materi yang saya paparkan. Saya minta maaf apabila ada keperkataan atau ucapan dari saya dan materi yang saya bawakan kurang puas. Saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.